Ya, saya berharap kita masih fokus ya, sama-sama katakan kanan kiri fokus, fokus. Ya, kita belajar malam ini ya, Bapak Ibu Saudara ya, nggak jarang-jarang Bapak Ibu Saudara kita punya waktu yang seperti ini, dan ini juga penting sekali Bapak Ibu tadi tahu bahwa ini menjelang Pekan Rohani Anak ya, jadi gereja melayani generasi, tidak cuma anak-anaknya tapi juga kita semua sebagai orang tua di tempat ini ya. Puji Tuhan. Nah, sesi kedua nanti akan disampaikan oleh ibu kita ya, Ibu Esther Budiono. Tapi sebelumnya saya minta izin untuk ada teman-teman dari panitia yang sudah membuatkan video, dan video ini dibuat sebelum acara ini dan khusus mewawancarai beberapa anak-anak, bisa jadi itu anak-anak kita ya. Nanti apa dan bagaimana komentar mereka, mari kita saksikan bersama. Silakan. Keluar kota, ke pantai gitu. Misalnya kalau lagi kumpul bareng, lagi jalan-jalan bareng, menghabiskan waktu bersama. Aku pernah pas libur diajak ke Bali, diajak jalan-jalan sesuai yang aku inginkan. Pernah makan iga, makan bersama. Iya. Healing bersama keluarga ke suatu tempat yang benar-benar banyak sekali pemandangan dan terutama bisa menikmati alam. Mungkin ada tapi udah lupa. Dituduh pernah, terus kayak dimarahin gitu doang walaupun nggak salah. Kadang pernah dulu dibandingin. Saya pernah berantem karena ada suatu hal atau tentang pelajaran sekolah. Mungkin waktu udah buat janji sebelumnya tapi janjinya nggak ditepati. Sama kayak sebelumnya waktu saya berbuat kesalahan tapi mamanya marahin saya juga, tapi mama juga pernah berbuat kesalahan tersebut. Apa sih yang mereka ributkan itu, kayak kenapa harus di depanku mereka bertengkarnya, kenapa nggak di sana? Kadang risih, kadang juga bingung mau membela siapa yang benar gitu. Pernah tuh pas aku ulang tahun, tapi kadonya cuma helm doang. Kadonya cuma helm. Padahal pengennya apa? Sisir. Ya dulu papa itu sering marah, mama juga kadang dulu itu juga ya begitulah. Ya cuman sekarang mereka ya lebih sayang. Pendapatku tentang Bapak adalah dia seorang pekerja keras, selalu menegaskan atau menasihatiku meskipun saya salah, juga dia selalu sabar dalam menegaskan. Mama tidak pernah marah, meskipun marah ia selalu sabar menasihatiku dan membimbingku dalam segala hal. Baik, terus marah-marahnya jarang, terus suka ngabulin permintaan. Papa tuh kayak orang yang selalu datang ke bagian, jadi kayak acaranya mulai jam 3 udah datang dari jam 1 apa jam 12 udah siap-siap gitu. Ya itu yang terlalu tepat waktu itu. Kalau menurutku papa orangnya keras kepala, kadang juga nggak bisa peka terhadap anaknya, misalnya terhadap moodnya anaknya ini seperti apa, apakah dia lagi happy ataukah lagi sedih, atau dia lagi sedang ada masalah. Kadang mereka nggak memikirkan itu, mereka hanya mau untuk menurut dan mengikuti apa yang mereka mau. Yang paling saya salut adalah setiap pagi, setiap saya mau berangkat sekolah,
selalu diingatkan untuk selalu berdoa dulu sebelum berangkat sekolah, dan setelah itu salim dan biasanya langsung kayak meluk dan rangkul gitu dan ngasih semangat ya buat hari ini, semoga kamu sukses gitu. Mama orangnya baik, sederhana, selalu nasehatin kalau ada yang kurang benar. Ya. Puji Tuhan, kita beri tepuk tangan dulu untuk komentar-komentar dari anak-anak kita. Ya, itu komentar-komentar yang jujur Bapak Ibu Saudara, termasuk yang tadi diberi helm, mintanya sisir ya. Puji Tuhan ya. Memang sengaja dikaburkan dan suaranya diturunkan atau dinaikkan supaya tetap mereka merasa aman. Tapi kita percaya itu adalah suara-suara hati dari anak-anak kita ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah oleh karena itu kita akan langsung masuk ke sesi yang berikutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Esther. Bu Esther selalu meminta saya memulai dulu Ya. supaya bisa jadi bumper. Enggak. Begini, saudara-saudara, kita kalau berbicara mengenai cara membesarkan anak, saya kira satu hal yang paling penting itu adalah acuannya kan. Tujuannya seperti apa gitu loh. Supaya jangan sampai kita tahu apa-apa yang harus dilakukan, tapi sebenarnya kita nggak jelas dengan tujuannya seperti apa. Nah, ketika saya menjelaskan pada sesi pertama tadi, sebenarnya kan pekerjaan Allah satu-satunya ya, saya bilang yang paling utama melalui gerejanya itu adalah memulihkan gambar dan rupa Allah yang hilang pada diri manusia. Jadi peran tadi beranak cucu ternyata itu adalah proses memultiplikasikan, melipat gandakan gambar Allah yang hilang itu dipulihkan lagi. Jadi proses itu kemudian tadi saya katakan bahwa dalam perjanjian baru akhirnya gambar Allah itu segambar dan serupa dengan Allah itu ungkapannya dalam perjanjian baru. Silahkan saudara baca misalnya dalam kitab Roma pasal 8 dan sebagainya. Itu diganti menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Jadi berarti acuannya menjadi jelas. Berarti kalau kita mendidik anak saya, maka anak saya ini harus menjadi seperti Kristus gitu. Nah gereja mula-mula itu saudara, kalau kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul, mereka berkembang, sampai kemudian mereka sampai di Antioquia, di Syria. Lalu orang-orang non anak Tuhan itu, non murid-murid Tuhan itu, akhirnya mereka menemukan, loh kalian ini Kristen. Jadi kata Kristen itu muncul dari olok-olokan orang non-Kristen kepada pengikut-pengikut Tuhan Yesus di gereja mula-mula di Antioquia. Kenapa kok mereka ngomong Kristen? Arti Kristen itu apa itu? Kristen itu artinya Kristus kecil. Jadi rupanya murid-murid Tuhan Yesus itu pada waktu ditinggalkan Tuhan Yesus itu mereka begitu kagum melihat Yesus itu. Waduh, kalau saya bisa menjadi seperti Yesus maka luar biasa. Karena itu adalah gambar dan rupa Allah. Sehingga akhirnya setiap orang Kristen mula-mula itu yang dia inginkan adalah seperti Yesus. Kalau kamu mau jalan tuh pikir, Yesus dulu kalau jalan gini gimana ya? Yesus dulu kalau ngomong gimana ya? Yesus kalau marah gimana ya? Yesus kalau lagi ngajar bagaimana ya? Yesus kalau ibadah seperti apa? Terus omongannya seperti Yesus terus. Gara-gara itu alam bawah sadar mereka akhirnya membuat mereka itu kalau jalan kayak nirukan Yesus gitu. Ngerti ya? Nah gara-gara itu orang-orang luar yang bukan murid Tuhan Yesus ngomong, Kristen. Kamu Kristus kecil, gayamu kayak Kristus gitu. Nah itu yang menjadi olok-olokan. Tetapi olok-olokan itu akhirnya oleh orang-orang Kristen, oh ini nama bagus ya. Lalu jadikan nama Kristen. Jadi kalau saudara dan saya menyebut diri Kristen, tapi hidup kita tidak makin menjadi seperti Yesus, itu sebenarnya apa sih ya? Sebutan itu enggak sah. Karena harus menjadi semakin seperti Yesus. Nah demikianlah juga kalau kita beranak cucu, memulihkan gambar Tuhan berarti menjadikan anak-anak kita itu semakin menjadi seperti Yesus. Nah adakah petunjuk di dalam Alkitab kalau bisa kita mendapatkan agak jelas itu di dalam diri Yesus itu yang bisa kita jadikan parameter atau ukuran bahwa saya ini
menjadi seperti Yesus, karena itu anak-anak saya akan saya bimbing menjadi seperti itu gitu. Kebetulan dari 4 kitab Injil yang menceritakan Tuhan Yesus itu, ya Matius menceritakan kelahirannya cukup banyak, lalu pelayanannya. Markus hanya menceritakan pelayanan Yesus saja. Sejak dia dibaptis lalu kemudian langsung melayani gitu. Lalu Yohanes menceritakan sejak purbakala. Tapi masa anak-anak Yesus nggak diceritakan. Ada satu orang yang kebetulan dia dokter, namanya Lukas, yang menceritakan Yesus sejak lahir sampai dia terangkat ke surga. Tapi ada satu masa yang oleh dia dirangkum. Masa itu adalah masa yang dalam hidup Yesus sebenarnya panjang sekali, 18 tahun. Karena Yesus umurnya kan 33 ya. 33 kalau dikurangi 8 sisanya berapa? Oh 18. Kok 18? Iya 18 ya. Ya, jadi 33 dikurangi 18, 15. 15 dengan 18 panjang mana? Panjang 18. Umur Yesus sejak 0 sampai 12 diceritakan. Lalu umur Yesus umur 30 sampai 33 diceritakan. Tapi umur 12 sampai 30 diceritakan sangat singkat, hanya dalam 1 ayat. PowerPoint yang kedua. 4 kartu as. Saudara-saudara nanti pulang bawa kartu as ya. Ya. Oke, klik berikutnya, yuk. Next. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka apa tadi? Beranak cuculah, bertambah banyaknya, artinya lipat gandakan gambar dan wujud Allah. Next. Berarti memultiplikasi, dikembalikan, berarti memultiplikasi atau melipat gandakan gambar dan rupa Allah. Lalu next, lewatkan ini. Sebenarnya ada bagusnya, tapi lewatkan. Boleh dilewatkan? Nah, ada satu ayat yang menceritakan Yesus umur 12 sampai 30 tahun. Selama 18 tahun. Hanya satu ayat. Dikatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Mengapa saya katakan demikian? Nanti silahkan dicek. Kalau dicek sekarang nanti nambah waktu. Ya. Ayat yang sebelumnya berarti ayat berapa? 51 dan seterusnya itu bicara tentang Yesus pada waktu dibawa ke bait Allah umur 12 tahun. Lalu setelah ayat 52 itu tidak ada ayat 53. Yang ada adalah pasal 3 ayat 1. Pasal 3 ayat 1 itu cerita apa? Cerita Yesus waktu melayani. Berarti itu dia umur 30 tahun. Jadi satu ayat ini dipakai oleh Lukas untuk menceritakan perkembangan Yesus selama umur 12 sampai 30 tahun. Dengan satu kalimat ini. Dan waktu saya baca itu pertama-tama, Lukas ini jarine dokter kok bodoh gitu. Karena biasanya dokter itu bodoh. Ibu ini gimana toh? Semua dokter itu biasanya pinter. Karena kalau mau ujian di perguruan tinggi, dia harus lulus tesnya jauh lebih tinggi daripada jurusan-jurusan lain. Jadi diambil yang pinter. Kok Pak dicari yang pinter? Ya lek ngurusi menungso aja sampai kleru gitu. Lek ngurusi kewane enggak apa-apa kleru ya. Lek ngurusi menungso aja sampai kleru. Jadi dicari yang minimal bagus. Lah Lukas ini dokter. Tapi kok ngomongnya bulet. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Lah ngopo tuh? Wong mesti ngomong besar di sini besar lagi. Betul ya? Pinter tapi bulet, bodoh. Saya dulu Lukas nih apa? Lalu kemudian saya pikir-pikir, Lukas tak diurapi Roh Kudus ya waktu menulis. Kok saya bodoh-bodohnya Lukas gitu. Sampai saya kemudian pada waktu pas kuliah tidak diwajibkan, tapi saya itu senang membaca buku-buku psikologi. Waktu baca buku psikologi, termasuk buku psikologi yang sangat gembong di Amerika, ditulis Elizabeth Harlock ya. Dia membagi pertumbuhan manusia itu ternyata dalam 4 pertumbuhan. Lalu waktu saya membaca itu, terus kemudian saya diberitahu, kalau mau memberitahukan kebenaran dalam ilmu pengetahuan itu ada 2 jalan.
Yang satu jalannya deduktif, yang satu jalannya induktif. Pak ngomong apa? Gitu. Saya mau ngomong gini, kalau deduktif itu dari umum ke khusus. Kalau induktif dari khusus ke umum. Jadi contohnya, kalau pendekatan penjelasan berdasarkan deduktif, itu akhirnya saya ngomong gini, semua manusia makan nasi. Hendrik makan nasi, Agus makan nasi, Gadut makan nasi, Mirna makan nasi. Nah, akhirnya semua manusia makan. Tapi kalau induktif, itu pendekatannya adalah dari khusus ke umum. Hendrik makan pisang, Gadut makan pisang, Kera makan pisang. Ya, jadi keputusannya apa? Semua yang bisa ada giginya makan pisang. Jadi itu artinya dari khusus-khusus menjadi umum. Loh, Lukas ini jangan-jangan memakai salah satu metode itu. Lalu saya kemudian, rupanya Lukas pakai metode deduktif. Dari umum dia membuat kesimpulan umum dulu, baru diberitahukan kesimpulan khususnya. Jadi dan Yesus makin bertambah besar, ini sebenarnya adalah kesimpulan umum yang mengatakan dari umur 12 sampai 30 tahun, Yesus bertumbuh secara sempurna. Dalam bidang apa? Dalam bidang hikmatnya, itu berarti inteleknya, dan besarnya itu tubuhnya, dan makin dikasih oleh Allah berarti kerohaniannya, dan makin dikasih manusia, itu berarti hubungan sosialnya. Baca buku psikologi, kena plek sama, ternyata yang bodoh bukan Lukas, yang bodoh Gadut, saudara. Gitu. Luar biasa, pendekatan deduktif. Kalau gitu kita boleh katakan mungkin dari satu ayat malam hari ini, firman Tuhan luar biasa. Enggak ada yang salah. Nah, jadi karena itu mari coba kita lihat sekarang, karena Yesus tuh pertumbuhannya kok sempurna seperti itu. Nah, jadi kalau kita ngajar anak-anak kita, seharusnya tujuan dari semua membesarkan anak itu supaya anak itu akan bertumbuh dengan sempurna dalam semuanya. Yang pertama-tama harus tumbuhkan, kembangkan anak sehebat mungkin. Kalau diklik lagi, boleh ada pernyataan di situ, ya. Kebetulan orang-orang Yahudi, orang Katolik, dan komunis itu mempunyai slogan yang hampir-hampir sama. Berikan anak sampai umur 8 sampai 12 tahun, lalu ambillah, maka mereka tidak akan benar-benar dapat dicabut akarnya. Karena itu umur-umur ini adalah umur-umur yang sangat kritis untuk menanamkan sesuatu yang sangat berarti dalam hidup mereka. Nah, mari kita nanti akan berusaha melihat anak-anak, sebentar dulu, jangan diubah-ubah. Ya. Kita akan lihat apakah anak kita itu bertumbuh sempurna. Ngeceknya apa? Tumbuh fisiknya bagus enggak? Jadi ternyata Alkitab, saudara jangan pikir Alkitab hanya konsentrasi untuk rohani tok loh. Yang menjadi seperti Yesus itu artinya, ya itu fisiknya ya seperti Yesus gitu. Lalu intelektualnya ya seperti Yesus gitu. Lalu hubungan sosialnya seperti Yesus gitu. Lalu kerohaniannya seperti Yesus. Jadi 4 hal ini harus kita jadikan pikiran kita. Paham? Jadi orang percaya waktu membesarkan anak, rupanya tidak hanya harus, misalnya hanya rohani saja. Tapi ternyata hubungan sosial juga harus bagus. Kalau mau menjadi seperti Yesus gitu. Kalau diklik berikutnya omongannya apa itu? Tik. Dan Yesus makin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya, dan besarnya, dan makin dikasih oleh manusia, yaitu dalam 4 aspek pertumbuhannya. Nah, Bu Esther akan ngomong kepada kita mengenai aspek-aspek itu, supaya kita boleh dilihat. Ya. Oke, klik lagi. Nah, 4 aspek perkembangan ini yaitu fisik, mental, intelektual, hubungan sosial, dan kerohanian, atau kita bisa sebut sebagai asah, asih, asuh, biar gampang. Yuk, sekarang kita mau belajar mengenai fisik. Ya, mengenai fisik. Hal yang pertama yaitu kita mesti memperhatikan supaya dia tumbuh kembangnya baik, harus ada asupan yang sehat. Ibu-ibu jangan, bapak-bapak jangan tidak memperhatikan asupan mereka. Karena kesehatan ini akan mempengaruhi pola pikir, mempengaruhi perkembangan pikirannya, perkembangan hal yang lain-lain, semua itu akan dipengaruhi. Asupannya harus sehat. Nah, Bu, Bapak, berapa banyak
di antara kita kalau anak nggak mau makan ini itu terus kemudian kita marah. Jengkel. Betul ya? Itu yang pernah saya lakukan. Anak saya 3 jam itu hanya makan 1 sendok teh. Kasih kerupuk, kerupuknya masuk, makannya tetap. Joget kayak apa, jogetnya sampai udah capek saya, makanannya tetap. 3 jam hanya 1 sendok. Itu sebabnya anak saya 1 tahun, yang nomor 1 Ayu ini yang dokter, dia beratnya cuma 7,5 kilo. Sangat di bawah, kalau dulu ada apa KMS ya, kartu menuju sehat, itu anak saya di bawah merah. Saking kurusnya kayak orang Ethiopia. Oleh karena itu saya marah. Karena itu menghabiskan waktu. Bayangin 3 kali makan berarti saya mesti 9 jam. Kasih makan. Gimana dia? Dan bukan masalah itu juga. Saya kan jadi dimarahin orang. Ngomong itu makanya orang tuanya tuh gak ngurusin, gak ini. Saya yang salah. Karena lingkungan juga, terus saya juga waktunya juga saya mesti ada pelayanan dan sebagainya. Saya akhirnya yang keluar adalah apa? Marah, ngancem. Hati-hati. Memang anak saya nomor 1 ini menjadi trial and error. Yang kedua jauh lebih baik. Yang pertama saya tuh kurang pengetahuan, gak paham. Saya ancam pokoknya kalau enggak ini nanti awas ya mama ini ya. Saya pukul, saya ceples supaya cepet makannya. Saudara, apakah waktu diancam berhasil? 1-2 kali berhasil. Tapi saudara tahu, pada waktu kita ngancem anak menjadi luka. Dan waktu anak menjadi luka, dia marah kepada kita. Dan waktu dia marah, apa yang akan muncul? Tak bales. Ibaratnya nih anak akan ngomong gini, aku bales. Kamu ngancem aku supaya aku lakukan ini. Aku bales sekarang, lakukan itu kepadaku, aku gak takut. Berapa banyak kali waktu kita ngancem anak, mukul anak kita tetap melakukan hal yang sama. Betul apa enggak? Sampai udah bingung gimana ya caranya ya. Udah dilakukan sampai gini kok masih begitu terus. Karena apa? Sekali lagi. Waktu kita marah besar kepada anak. Ngancem anak artinya terluka. Dan kemarahannya akan membuat apa? Dia justru mau melukai kita dengan melakukan hal yang sama. Untuk menunjukkan apa yang kamu lakukan nggak ngefek di aku. Jadi hati-hati ya. Asupan yang sehat kita semua paham lah bagaimana kita harus memberi makan. Yuk ini nanti gizi ya. Next ya. Kalau di sini kita akan melihat lagi kita mesti ada istirahat yang cukup ya. Jangan sampai lupa istirahat yang cukup dan kemudian lanjut. Ya anak istirahat cukup, iya anak istirahat cukup. Kita juga mesti istirahat cukup. Hati-hati kalau kita nggak istirahat yang cukup maka emosi kita biasanya keganggu. Kalau kita terlalu capek akhirnya hal yang kecil sekalipun kita bisa marah. Anak istirahat kita juga istirahat ya. Terus ada kegiatan fisik. Kenapa waktu masih kecil kita minta anak kita lakukan macam-macam supaya apa? Kita mengetahui sebetulnya anak kita ada kekurangan di mana. Kalau dia nggak banyak gerak, kita nggak tahu dia punya kekurangan apa, dia punya cacat apa, kita nggak tahu. Itu sebabnya ayo suruh dia begini, ngangkat apa, angkat kaki, angkat apa segala, mata dilihat, coba warna dan sebagainya. Untuk secepat mungkin atau sedini mungkin kita mengetahui ada kekurangan apa. Dalam hal ini saya mau mengatakan sekali lagi, tujuan kita dengan semuanya ini adalah membuat anak bertumbuh dan harus prosesnya dengan kasih dan di dalam kasih itu pasti ada perhatian dan penghargaan. Jadi kenali anak kita sukanya apa, mau mainnya apa, jangan kita dikte. Harus gini, jangan. Kenali anak kita apa, hargai. Kalau dia suka ini, oke dihargai.
sambil kemudian diperkenalkan hal-hal yang baru. Oke, next. Oh iya, mau ditambahin. Katanya Bu Esther mau minta saya tiap kali kita selesai fisik ya misalnya. Jadi kalau fisik ini kan kalau nggak salah 3 hal ya yang perlu kita perhatikan. Nomor 1 makanannya, nomor 2 istirahatnya, nomor 3 olahraganya, kira-kira gitu loh. Ya, jangan sampai anak makannya nggak bagus gitu. Tapi itu apa harus mahal makanan yang sehat itu? Tidak ya, tidak. Jadi ketika kita cuma mengerti mendapatkan unsur-unsur yang sehat itu apa saja gitulah kira-kira gitu. Jadi kalau kita memberikan kepada mereka permen terus pasti bagus itu ya. Ya itu ya contohnya itu ya saudara ketawa sudah menunjukkan. Kenapa saya katakan tadi Tuhan Yesus begitu? Tuhan Yesus itu fisiknya sehat. Saya membayangkan kalau Tuhan Yesus hidup sekarang. Kayaknya mohon maaf ya, kayaknya bentuk badannya lebih menyerupai Mas Angga daripada menyerupai saya. Ya. Bagus gitu. Jadi kalau Tuhan Yesus lewat gitu, cewek-cewek di Nazaret itu. Tuhan Yesus itu luar biasa daya tahannya. Coba saudara perhatikan teks dalam Injil-Injil itu. Baru saja jalan jauh gitu, dia masih kerja itu. Luar biasa kekuatannya. Kalau fisiknya nggak dijaga dengan bagus, nggak mungkin. Yang menarik buat saya adalah, pada waktu Tuhan Yesus dianiaya mau disalibkan itu seharusnya tenaganya dia sudah habis. Kok bisa-bisanya dia masih bisa digantung di kayu salib dan masih bertahan 6 jam di sana. Itu kalau fisiknya nggak jos, nggak mungkin. Jadi artinya fisik bagus itu sangat penting. Sangat penting untuk apa? Supaya maksud Tuhan dalam hidup kita jangan ada yang gagal. Gara-gara fisiknya mau lakukan ini tuh sakit, nah nggak bisa akhirnya kan. Sudah mau lakukan ini cepet capek. Jadi berarti kalau nggak dijaga fisiknya dengan baik berarti tidak seperti Tuhan Yesus. Baik diri kita maupun anak-anak kita seyogianya kita besarkan mereka supaya fisik mereka dan fisik kita sama-sama sehat. Sehingga kalau kita katakan jangan sampai maksud Tuhan dalam hidup kami, keluarga kami ada yang nggak bisa dilaksanakan gara-gara kami sakit. Setuju? Nah, ngerti maksudnya ya? Jadi sasarannya itu kepada pencapaian kehendak Tuhan. Ya saya bersyukur Tuhan Yesus itu luar biasa. Kok bisa Kak, Pak? Ya kan dia kan tukang kayu kan? Lalu tukang kayu lek masah loh. Jadi makanya kayak ini wah, kayak Mas Angga daripada saya gitu loh. Oh ini loh ya. Jadi mari kita akan pastikan makanannya sehat, istirahatnya cukup, lalu olahraganya jos ya. Terima kasih, Bu Esther. Oke, ya. Sambil kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyain ya. Oke, sekarang kita yang kedua langsung masuk mengenai mental intelektual. Perhatikan pendidikannya sejak dini. Pendidikan ini sangat penting. Kalau di Israel itu memang 12 tahun pertama mereka ada di rumah, enggak kemana-mana. Seperti kita tahu bahwa 6 tahun pertama itu akan menentukan 60% dari sikap seseorang. Kemudian 6 sampai 12 tahun itu ada tambah lagi atau 0 sampai 12 tahun itu akan menentukan 85% pribadi seseorang. Selebihnya 13 tahun ke atas, 12 tahun ke atas itu tinggal 15%-nya, hampir tidak terlalu banyak perubahan. Itu sebabnya anak-anak yang kelompok bermain mulai dari 0 sampai TK sampai SD itu sangat-sangat penting, kembali lagi 85%. Itu sebabnya perhatikan pada waktu kita memasukkan anak ke sekolah. Pastikan anak kita masuk di sekolah yang tepat. Di sekolah yang mendidik mereka bukan cuma sekedar matematika dan sebagainya itu. Tetapi pendidikan agama mereka itu benar. Iman mereka itu dibawa benar. Ya, itu karena itu menentukan 85%. Oke. Nah, yang berikut saya mau cepat. Didik anak dalam 4 tahapan.
0 ini 4 macam ya. 0 sampai 7 tahun jadikan anak kita itu raja. Maksudnya raja adalah apa? Betul-betul kita perhatiin. Dia apa, maunya apa, layani dia, mau seperti, jangan banyak ditinggal. Didampingi terus 0 sampai 7 tahun. Mau ini coba kasih, mau ini coba terus aja berikan. Seanggaplah dia adalah seorang raja yang selalu kita layani dan layani. Tetapi umur 7 sampai 14 yaitu 7 tahun kedua itu kita harus jadikan dia pelayan. Dia mulai mesti belajar bahwa apa? Dia harus bisa melakukan segala sesuatu sendiri. Habis makan, suruh cuci sendiri. Main, dia suruh beresin. Tempat tidur, dia beresin sendiri. Itu penting. Agar supaya apa? Agar supaya anak kita menjadi anak yang nantinya mandiri. Yang pada waktu dia berjumpa dengan teman-temannya, dia gak malu. Kalau 0 sampai 7 tahun memang ini kayak raja beneran gitu. Kita kasih perhatiannya luar biasa gitu. Tapi yang kemudian yang kedua itu harus jadi pelayan. Hati-hati. Ada banyak orang tua yang overprotective kepada anaknya. Karena kasihan, saya yang beresin tempat tidur, mamahnya yang cuciin piringnya, mamahnya yang benar-benar terus semua mamahnya, papahnya. Bahkan sampai pada waktu ada PR, tugas yang diberikan oleh sekolah, kita lihat nih udah jam segini, kasihan dan kita tolongin anak kita, tolonginnya dengan cara apa? Ambil alih tugasnya. Kasihan sudah kamu tidur, biar mama yang kerjain. Sudah kamu tidur, kamu kasihan biar papa yang ngerjain. Ini salah besar. Ini akan menjadikan anak kita nggak punya percaya diri. Ini akan menjadikan anak kita pada akhirnya nggak menjadi anak yang ulet, yang gigih. Anak yang nanti kelak pada waktu dia menghadapi masalah cepat sekali keok. Cepat sekali dia akan quit dengan semuanya itu. 7 tahun yang ketiga yaitu 14 sampai dengan 21 kita harus jadikan dia sahabat. Orang tua kalau gagal menjadikan anak kita sahabat pada umur sekian maka anak kita akan mencari di luar sana. Pacaran apa dia gak akan mau ngomong dengan kita. Hati-hati. Seringkali anak ngomong sama orang tua akan gini. Enggak boleh begini, pokoknya mesti begini, ini begini. Enggak jadi sahabat. Begitu kita tidak menjadi sahabat, kita akan kehilangan anak kita. Sementara yang berikut yaitu, jadi kita mesti betul-betul ambil waktu ya. Benar-benar ambil waktu untuk jalan. Saya dulu sampai belajar bahasa gaul. Untuk supaya apa? Bisa connect dengan anak saya. Kalau jalan gitu ngelihat ada cowok cakep saya juga nyenggol. Psst, tuh cowok cakep tuh. Weh keren tuh cowok tuh gitu. Supaya dia tahu oh sama mama kan kadang-kadang anak mau ini gak boleh masih kecil. Gak boleh nih. Aduh tuh anak udah nanti di luar-luar tuh bahaya tuh kayak begitu. Kemudian 7 tahun yang berikut adalah jadikan anak kita pemimpin. Jadi anak kita betul-betul kita sudah mesti serahkan hal-hal yang membuat dia akhirnya berkembang di dalam kepemimpinannya. Ya, next. Klik. Kawal tahap perkembangan psikologinya, hati-hati, hutang eksistensial dan luka batin. Jadi setiap tahap perkembangan itu ada. Tahap demi tahap. Tahap yang ini tidak bisa dilalui dengan baik, maka besar kemungkinan tahap yang berikutnya akan gagal. Itu sebabnya tahap demi tahap itu harus dilalui dengan berkemenangan. Orang tua harus kawal ini tahap demi tahap. Perhatikan, jangan sampai anak kita kekurangan sesuatu di dalam setiap tahap perkembangannya. Ya, berikan apa yang menjadi kebutuhan daripada anak kita. Karena kalau sampai dia tidak mendapatkan apa yang dia butuhkan, pada akhirnya satu dia kebutuhannya nggak didapatkan. Kemudian dia mendapatkan pengalaman-pengalaman traumatis.
dari orang tuanya. Kemudian apa? Kemudian dia juga pada akhirnya akan menjadi orang yang merasa bahwa saya dulu kurang ini. Waktu kecil saya nggak diperhatiin sama orang tua. Itu sebabnya kenapa kalau kita lihat ada orang yang caper, cari perhatian. Masa kecilnya kadang nggak diperhatiin. Akhirnya dewasanya dia akan menjadi orang itu dan orang ini pada akhirnya menjadi orang yang nggak kurang disukai dengan orang. Karena apa? Sikapnya yang aneh. Ada orang yang menjadi sombong atau sangat minder. Karena apa? Dia nggak pernah diberikan satu kepercayaan. Sehingga dia sifatnya menjadi seperti itu. Ada luka batin. Dan pada akhirnya ini akan membangun satu sisi gelap di dalam kehidupan anak ini. Ya, hargai perbedaan pribadinya, jangan paksakan impian kita. Seringkali mama-mama, papa-papa yang dulu pengen jadi ini gak kesampaian, terus anak kita yang mesti nerusin. Hati-hati dengan ini. Orang tua jangan pernah banding-bandingkan anak. Hargai, ingat prosesnya kita adalah proses kasih. Karena proses kasih maka mesti ada apa? Mesti ada penghargaan. Harus ada penghargaan. Konsentrasi kepada hal yang positif di dalam diri anak kita. Jangan konsentrasi kepada hal yang negatif. Konsentrasi kepada keunikannya. Saya nggak percaya ada satu anak yang diizinkan lahir oleh Tuhan. Dan dia nggak punya sesuatu yang unik dan positif di dalam dirinya. Pasti ada. Kita tahu ya yang namanya orang-orang katanya orang-orang Papua katanya bodoh-bodoh begini. Ya Pak Yohanes Surya bilang, coba bawa sini deh yang katanya bego-bego tuh bawa sini. Ternyata dilatih bisa dia memenangkan Olimpiade dunia. Jadi bagi kita mungkin kelihatannya enggak, masalahnya kita enggak jeli aja ngelihatnya. Tapi kita harus tahu kalau Tuhan izinkan dia hidup, pasti ada sesuatu yang berharga di dalam diri anak kita. Kita konsentrasi di situ dan jangan bandingkan memang kakaknya begini, memang adiknya begini. Mungkin lebih ini, jangan bandingin. Karena apa? Begitu kita membandingkan, anak kita akan tumbuh menjadi anak yang luka. Dia nggak akan pernah punya percaya diri. Ya, kita nggak boleh jadi orang yang hati-hati kalau ngeritik. Jangan berlebihan. Saya jujur, saya dulu kalau ngeritik berlebihan. Satu hal tuh terus gak berhenti-berhenti. Makanya gini, ntar dalam kesempatan apa itu kan mama udah bilang. Saya begitu. Papanya bolak-balik, sudah stop. Ya memang begini ya. Saya tuh di dalam prestasi nilai itu begitu penting buat saya. Pernah saya jadi berantem dengan dia cuma gara-gara apa? Anak saya tuh bagus nilainya, tapi kemudian cuma gara-gara olahraga PI. Itu tuh dia jelek, cuma 6, berapa gitu. Aduh seandainya dia mau naik 0,1, naik 0,2 aja dari nilai, dia bisa jadi juara umum. Tapi gak jadi juara umum cuma gara-gara olahraganya jelek. Jadi saya bilang, tuh kan mama udah bilang, apa sih susahnya belajar olahraga? Dia dengan santai ngomong gini, enggak papa juga dulu gak bisa olahraga. Aduh rasanya jengkel. Aduh waktu itu gak ada kesepakatan nih. Anak jadi bingung. Mamahnya ngotot mesti begini. Papanya gak popo. Itu sejauh bukan surga dan neraka gak apa-apa. Gitu. Nah yang kayak begini-begini hati-hati ya. Kadangkala kalau ngoreksi, kalau ngeritik nggak usah pedes-pedes lah. Ya ayolah kita ngomong jangan dikritik sampai pedes karena kalau dikritik pedes nanti dia luka. Tapi yuk kita lihat positifnya terus bangun seperti apa ya. Nah tunggu dulu bentar lagi. Ya. Ini bicara hati-hati yang overprotective ya, yang overprotective maka anak itu nanti nggak akan punya percaya diri, anak itu nanti jadi resah, anak itu akan penuh dengan ketakutan ya. Jangan terlalu dikte, mesti begini, sampai anak nggak bisa memilih sendiri apa yang dia mau. Hati-hati. Biasanya anak-anak yang korban bullying, anak-anak yang korban dibully oleh teman-teman ya, biasanya adalah anak-anak hasil dari di rumahnya itu overprotective. Ya, nah saya satu hal mau ngomong mengenai gadget.
Kapan nih anak mesti dikasih gadget? Ya, anak boleh dikasih gadget kalau anak udah memahami soal apa? Soal regulasi, aturan. Kalau dia udah paham soal aturan, kasihin. Karena apa? Begitu kita kasih gadget, kita bisa ngomong, oke? Gadget cuma untuk Sabtu, Minggu. Nah, kalau dia belum tahu regulasi, peraturan, bagaimana kita bisa ngomong Sabtu, Minggu? Gimana kita bisa bilang pokoknya cuma 1 jam, nggak boleh lebih dari 1 jam. Kalau dia nggak tahu regulasi, gimana? Kalau kita bilang pokoknya kapanpun mama sama papa boleh lihat loh ya. Kalau dia nggak tahu regulasi, gimana dia paham? Mesti tahu passwordnya apa. Mama harus tahu dan papa passwordnya apa. Maka anak itu bisa kita kasih gadget. Tapi kalau anak itu belum ngerti regulasi dan kita sudah kasih gadget, nanti kalau sampai anak itu kita ambil gadgetnya, anak itu nangis. Sorry, saya mau mengatakan siapa yang salah? Kita yang salah. Karena kita tidak tepat memberinya. Oke, mungkin Pak Gatut. Kita ini dibesarkan oleh nenek moyang kita yang dijajah oleh Belanda. Dan Belanda itu memang dengan sengaja mau bermaksud menghabisi harga diri kita. Karena itu kalau ada salah sedikit saja, maka kita suka teriak luar biasa seolah-olah rumah sudah kebakaran. Tetapi kalau anak kita berprestasi, kita ngomongnya cuma dengan pelan-pelan, bagus, bagus, cuma gitu. Jadi anak nggak pernah mendapatkan reinforcement namanya, penegasan bahwa tindakan itu benar gitu loh. Mari kita mulai sekarang kalau anak kita berprestasi sedikit-sedikit, kasih jempol, kasih penghargaan. Kalau lagi pas berbuat kurang benar atau bodoh katakanlah begitu, ya ngomongnya yang pelan sehingga anak-anak nggak malah justru terlalu terhakimi dengan itu. Ada orang-orang tua laki-laki itu ya, yang burung bionya cuma bisa bilang selamat pagi aja dipinter-pinterkan gitu. Tapi anaknya itu bisa perkalian, nggak pernah dipinter-pinterkan tapi dibodoh-bodohkan. Kan itu kekeliruan kita ya. Kenapa pujian diberi kepada burung beo? Berikan kepada anak kita karena kalau yang benar itu dikatakan bagus, bagus. Maka dia terus ingat terus, ini yang bagus, ini yang bagus. Dan aku sedang menunggu papa atau mama mengatakan bagus karena itu aku harus berbuat yang bagus. Yang benar, yang berprestasi. Menariknya Tuhan Yesus itu memang Tuhan, tapi dia itu manusia pada waktu hidup di muka bumi. Jadi Tuhan Yesus itu juga masuk ke sinagog dan belajar. Tuhan Yesus juga melalui proses belajar. Tapi yang menarik dari Tuhan Yesus itu, pada waktu Tuhan Yesus diuji kemampuannya pada umur 12 tahun, itu semua anak Yahudi selalu ikut ujian umur 12 tahun untuk diuji kemampuannya terhadap Taurat. Nanti ditanyain, kalau lulus dia disebut anak Taurat. Tapi kalau dia enggak lulus disebut anak ketidaktaatan, sons of disobedience. Menarik itu kalau enggak lulus. Nah Tuhan Yesus waktu dites itu, semua yang ditanyakan oleh ahli-ahli kitab itu bisa dijawab dengan baik. Malah pada waktu Tuhan Yesus ditanyai pertanyaan esai, lalu Tuhan Yesus menjawab dengan jawaban-jawaban yang ahli Taurat belum pernah belajar. Sehingga akhirnya ahli Taurat itu tanya-tanya pada Yesus sampai 3 hari. Kuliah mendadak. Karena Tuhan Yesus pinter. Jadi kepintaran otak itu juga perlu loh. Kalau mau menjadikan anak seperti Yesus. Sehingga pada akhirnya kebenaran akan dapat ditegakkan. Nah kalau kita nggak bisa menegakkan karena kita kurang pinter, lalu ada orang yang sebenarnya bukan kebenaran tapi lebih pinter, maka mereka akan menegakkan ketidakbenaran. Dan dunia akan jadi kacau, hidup kita kacau, keluarga kita kacau. Tapi kalau kita yang tahu kebenaran itu punya prestasi yang bagus, maka pada waktu kita berbicara, maka yang nggak benar harus takluk kepada yang benar. Lalu dunia kita mengalami perubahan, betul ya? Nah, jadi seperti Yesus dalam mental intelektual. Nah kita maju ke yang berikutnya, yaitu tentang urusan hubungan sosial. Jadi gini, saya pernah melihat ada seorang anak yang sekolah di Malang ini yang sangat mengutamakan akademik dan dia prestasinya bagus. Tapi dia tidak bisa berhubungan sosial.
akhirnya dia nggak jadi apa-apa. Dia pinter ngitung-ngitung matematika, tapi dia waktu itu saya kenal sebagai orang yang harus hutang karena tidak punya hubungan yang baik dengan orang lain. Hubungan yang baik itu nanti perannya di mana, saudara? Kalau anak-anak Anda dan cucu-cucu Anda ingin Anda jadikan pemimpin, ajari mereka hubungan sosial yang baik. Karena orang itu akan diangkat jadi pemimpin gara-gara disenangi. Betul nggak? Kalau mereka pinter bergaul, temennya banyak, waktu pemilihan akan dapat kemenangan. Bukan yang pinter, yang temennya banyak. Dan membangun hubungan dengan punya teman yang banyak itu ternyata menguntungkan luar biasa besarnya. Waktu pandemi kemarin, saya lihat-lihat paspor, karena kan di rumah ya, nggak bisa ngerjakan apa-apa, banyak pagi, siang, sore, malam ketemu Bu Esther terus itu. Dan biasanya kami ini hari-hari itu sering pisahan gitu, karena pelayanan kami ke sana kemari selalu. Tapi pada waktu pandemi gitu, lalu ada saat-saat di mana aku lakukan apa ya, saking kita nggak tahu, kita diskusikan apa, kita baca buku apa, lalu kita diskusikan, capek juga gitu. Lalu akhirnya pakai tindakan-tindakan iseng-iseng. Saya buka laptop, aku itu ternyata secara kebetulan oleh Tuhan telah dibawa kemana saja ya ke dunia ini gitu. Waduh, waktu saya cek paspor saya, ternyata saya pernah dibawa ke sana kemari itu. Loh, yang membawa ke sana saya itu apakah gara-gara saya punya uang? Sama sekali. Saya periksa, ternyata uang yang saya keluarkan dari kocek kami seperti nol. Tapi semua itu dibiayai oleh semua. Loh, waktu saya diundang ke sana kemari itu, dari mana itu permulaannya? Permulaannya adalah persahabatan. Saya membangun persahabatan yang luas sekali. Lalu akhirnya dari situ, yang namanya sahabat itu senang sama sahabat. Nah, bagaimana caranya membangun persahabatan? Nomor 1, dalam bahasa Inggris ada pepatah yang mengatakan ini, a friend in need is a friend indeed. Teman dalam kebutuhan adalah teman sejati. Ditulis hampir sama tulisannya, friend in need, friend indeed itu. Tapi dipisah huruf-hurufnya jadi beda artinya. Ya, jadi a friend in need is a friend indeed. Teman dalam kebutuhan itu adalah teman yang sejati. Artinya apa? Carilah orang yang sedang butuh, yang kita bisa memenuhi kebutuhan itu. Nah, ini kita harus ajarkan kepada anak kita, kepada cucu kita. Cari teman-temanmu yang lagi butuh, dan kamu adalah jawaban terhadap kebutuhan itu. Saya pernah tinggal di Filipina, belajar bersama dengan teman-teman dari 18 negara. Ada teman-teman itu yang bergumul dengan bahasa Inggrisnya. Sehingga akhirnya saya agak bisa bahasa Inggris sedikit, maka saya akhirnya temani teman itu. Saya bantu dia, malam-malam gitu saya temani. Gara-gara saya temani, ada di antara mereka yang saya temani itu teman dari Jepang. Nah, teman dari Jepang ini pada waktu dia mau kuliah di Filipina, dia sudah kerja, kumpulkan banyak uang, untuk kuliah itu dia, lalu kemudian dia masih punya simpanan yang banyak. Ketika saya kemudian menghadapi setelah 2,5 tahun, ada libur panjang 3 bulan, lalu dia mengatakan, Garut kamu liburan kemana? Enggak tahu, saya enggak punya rencana, karena saya enggak punya uang apa-apa. Oke, kamu ke Jepang, nanti saya urusi semua, saya bayari semua. Kenapa? Dia katakan, karena waktu pertama-tama saya datang ke sekolah ini, teman-teman kita itu sibuk semua dengan kuliahnya mereka. Hanya kamu yang menemani malam-malam pada saya. Saya tidak punya uang, tapi saya bisa memberi kelebihan saya kepada dia. Ternyata kebutuhannya dia, ada jawabannya pada saya. Sehingga pada akhirnya itu memberi kepada saya berkat yang berikutnya. Lalu nanti sebenarnya pertemanan saya itu begitu terus. Pokoknya apa yang saya ada, yang dia lagi butuh, tak berikan kepada dia. A friend in need is a friend indeed. Dan saya tidak pernah memberi ini dengan maksud supaya akan diimbali. Kalau itu bukan a friend indeed, tapi a friend medit gitu ya. Namanya a friend medit itu. Jadi hati-hati ya, anak-anak kita ajari mereka untuk bergaul seluas-luasnya. Itu nanti akan menaikkan mereka untuk jadi pemimpin. Jangan lupa itu.
kalau mau mereka jadi pemimpin, hubungan sosial itu harus bagus. Jadi di awal-awal coba kawal dan kondisikan pergaulannya, karena Alkitab mengatakan pergaulan yang buruk, sudah pinter gitu loh. Terus lewatkan aja lah kalau gitu ya, bidang ini. Ayo yang kedua, klik, ayo klik. Berikutnya apa? Pengaruh lingkungan ya, pegang prinsip benar dan luwes atau sopan santun. Bener tapi luwes. Ojo bener kok aku. Repot juga ya bergaul kalau dengan orang bener tapi kok akunya minta ampun. Atau luwes tapi salah gitu loh. Ya jangan. Bener tapi luwes gitu lah. Ini semua bahasa-bahasa di tanah air kita ini. Jadi bagus untuk kita terapkan ya. Kalau orang suka melakukan ini maka teman-temannya akan banyak. Klik. Berikutnya ya. Komunikasi yang sehat. Anak tahu bagaimana harus berkomunikasi dengan lingkungannya. Jadi anak-anak diajari bagaimana cara bergaul dengan orang. Jadi singkat aja ya, saya membaca buku gitu. Lalu akhirnya Bu Esther kenal. Saya dulu itu orangnya sebenarnya susah bergaul dengan orang. Tapi karena saya mengetahui kalau saya jadi hamba Tuhan, kalau saya nggak bisa bergaul dengan orang, buat apa saya jadi hamba Tuhan gitu. Wah, akhirnya saya membaca banyak buku cara bergaul yang baik. Banyak. Ternyata salah satunya adalah diajak ngomong, lalu sampai kita menemukan kesukaannya dia ngomong apa gitu. Lalu diajak ngomong itu terus sampai dia merasa kita temannya, baru kemudian kita diskusi yang lain-lain. Tapi ada masa di mana kita harus mengentertain, harus menyukakan dia dulu untuk mendiskusikan apa yang dia suka. Lalu setelah itu dia sudah menganggap kita dekat, lalu kita baru bisa memimpin diskusi untuk membawa diskusi-diskusi yang kepada yang seharusnya. Amin, amin, amin. Ya, yang keempat, ada enggak? Ciptakan keterbukaan di rumah yang aman dan nyaman sehingga anak bisa mengekspresikan perasaannya, mengekspresikan ini ya, sehingga akhirnya kebiasaan dia biasa mengekspresikan di rumah itu nanti waktu dengan teman-temannya akan menguntungkan pergaulannya. Yesus hubungan sosialnya luar biasa, betul kan? Siapa yang suka dengan Yesus? Orang tua suka, anak-anak suka. Yesus itu pada waktu itu jadi rabi Yahudi. Rabi Yahudi pada umumnya berjenggot dan biasanya serem. Jadi kalau anak-anak pada zaman itu, kalau ada rabi Yahudi, jarak 10-20 meter, sudah lari menjauhi. Betul ya? Karena rabi Yahudi serem. Kerohanian itu bukan serem. Kerohanian itu seperti Yesus. Alkitab katakan apa? Anak-anak main-main di pangkuannya Yesus. Hati-hati, jangan sampai kita ada satu kelompok umur masyarakat tertentu yang tidak bisa bergaul dengan kita gara-gara kita menciptakan suasana tertentu kepada mereka. Saya pernah sedih karena pada waktu saya berjalan di kampus saat itu, tahu-tahu 1-2 anak dosen itu setiap kali lihat saya langsung lari-lari gitu. Terus kemudian saya tanya, kenapa kepada orang tuanya? Ya katanya mereka takut kalau lihat wajahnya Pak Gadut gitu. Waduh, aku mesti belajar. Jadi tiap kali ketemu anak saya belajar untuk senyum. Itu perlu ditebus, perlu ditebus 2-3 tahun. Akhirnya anak-anak itu enggak lagi takut pada saya. Bahkan mereka main-main di tempat di kamar di ruang kantor saya kalau malam-malam. Ya ini teman kita datang. Ya ini kita menjadikan sahabat. Jadi ya, jangan dimusuhi, karena kalau dimusuhi berarti kita hubungan sosialnya jelek gitu ya. Ya terima kasih. Ya. Oh ternyata kesini menjadi a friend in need. Ya, a friend in need. Ya, supaya nggak sumuk ya. Ya, jadi akhirnya anak-anak tadi rasa bebas dengan saya, bahkan mereka main-main di rumah sampai malam-malam rasa bebas. Jadi kita perlu pelajari lah. Tuhan Yesus itu dengan golongan apa aja disukai. Kata firman Tuhan, disukai oleh semua orang. Aduh, moga-moga kita adalah orang. Jangan sampai ada orang yang lebih banyak orang yang enggak seneng sama suami. Wah, itu berarti kegagalan kita untuk menjadikan diri kita seperti Yesus dan kegagalan kita menjadikan anak-anak cucu kita menjadi seperti Yesus. Jangan lupa ya, anak-anak kita, potensi anak-anak dan cucu kita bisa menjadi pemimpin kalau mereka punya hubungan sosial yang bagus. Yang terakhir, kerohanian. Kalau sudah kerohanian itu bagiannya Bu Esther. Tuh, ya.
Ya, kalau untuk keterbukaan ya mungkin saya tambahin bahwa kalau kita membaca di dalam kitab Hosea, di mana Allah mendengarkan langit, langit mendengarkan bumi, bumi mendengarkan gandum dan jadi biar yang kuat mendengarkan yang lemah. Dunia kan mengajarkan yang lemah dengar yang kuat. Saya mau ngomong, mama mau ngomong, papa mau ngomong, kamu dengar. Izinkan sekarang anak yang ngomong, mama dan papa dengar. Kalau lagi ngomong jangan di-cut kalau belum selesai. Jangan di-cut, jangan langsung di Kalau sudah begitu anak udah gak akan pernah mau ngomong lagi. Nanti satu kali ada apa-apa dengan anak kita gak pernah tahu. Oke, next. Terakhir hubungan dengan apa namanya kerohanian ya. Nah urusan kerohanian ini tanggung jawab kita orang tua. Ya, jangan pernah urusan kerohanian anak itu menjadi beban dari guru sekolah minggu atau guru sekolah. Guru sekolah minggu dan guru sekolah itu cuma membantu. Bukan tugas utama. Tugas utamanya adalah kita yang harus bisa membawa gambar Allah itu ada di dalam diri anak-anak kita. Sekali lagi, children see, children do. Apa yang anak lihat itu yang anak melakukan ya. Next ya, apa yang nggak kebaca. Ya, children see, children do. Oke. Pendisiplinan atau penyempurnaan karakter benar dan adil. Jadi mari kita menjadi orang-orang yang punya pendisiplinan. Kak nih, seringkali kita jadi orang-orang yang gampang. Kalau kamu nggak ini, nanti nggak ini ya. Kalau kamu nggak ini, nanti nggak ini ya. Padahal pada waktu dia nggak lakukan, kita juga nggak bikin saksi apa-apa, nggak bikin sanksi. Nah itu akan membuat anak-anak besok-besok nggak dengerin lagi kita ngomong. Kalau mau kasih sanksi, pikir betul-betul. Kalau ini nanti mama nggak ajak, yakin nih kita nggak ngajak. Kalau kita nggak yakin jangan ngomong, mendingan nggak ngomong. Ya, oke. Next, bangun mezbah keluarga. Mezbah keluarga bukan MK yang ini ya, bukan ya. Tapi maksudnya keluarga, papa, mama, anak-anak. Kita bangun, karena disitulah anak-anak itu punya memori yang luar biasa juga. Anak-anak akan bertumbuh. Waktu kita ngomong ini juga sebetulnya buat kita juga adalah cerminan. Buat kita juga itu menjadi awasan. Jangan sampai kita ngomong tapi kita nggak ngelakuin. Kayak tadi, mama begini padahal mama juga ngelakuin. Nah jangan sampai kayak begitu. Anak-anak tuh kita setiap kali malam mau tidur selalu kita berdoa. Waktu kita berdoa, kita gantian doanya muter begitu. Dan waktu anak-anak sudah mulai di kos ya, mereka waktu kuliah keluar dari Malang atau ini, mereka selalu ngomong kangen pengen doa bareng. Tiap kali kita ke Jakarta sekarang pun mereka selalu gini, ayo doa bareng, ayo doa bareng. Karena itu menjadi memori yang baik buat mereka. Mungkin ada tambahan. Ya itu yang ingin saya sebut. Kami dulu bersyukur anak-anak sekolah di sekolah Kristen di Malang ini yang membuat mereka merenungkan firman setiap hari, daily devotion ya. Tapi apa yang bisa kita lakukan kalau Alkitab sudah dibaca, doanya gitu. Lalu akhirnya kami memutuskan tiap malam, kami cari waktu yang bagus kapan ya, pagi atau siang atau malam. Akhirnya kita ketemu malam waktu mau tidur, akhirnya kita berempat bergandengan tangan setiap malam. Lalu kita mulai doa, misalnya doa mulai dari Bagus dulu, lalu Ayu, lalu mamahnya, lalu saya gitu. Lalu kita tutup dengan doa Bapa kami, Our Father in Heaven, Holy be your name, your kingdom come. Lalu terus gitu, tiap malam kita doakan doa-doa itu, termasuk kerinduan-kerinduan mereka, kita doakan orang lain yang belum selamatkan dan sebagainya. Lalu rupanya itu waktu mereka kuliah di kota lain, rupanya menjadi sesuatu yang mereka rasa perlu lagi. Makanya sekarang kalau ketemu kami di Jakarta, mereka berdua sekarang kerja di Jakarta, kami ketemu gitu, pasti kami pergi ke salah satu kosnya mereka, dan kemudian kita doa lagi sama-sama. Saya sih bersyukur, karena pada waktu anak saya dulu kuliah di Bali, pas ada perayaan Imlek, di antara jemaat di sana ada perayaan gitu, terus Ayu ditanyain, apa yuk yang kamu rindukan gitu. Kaget saya. Dia mengatakan, saya sungguh-sungguh merindukan
doa malam bersama dengan papa dan mama. Itu ternyata membekas luar biasa. Ya. Beri tepuk tangan, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, children see, children do ya. Ya, menjadi teladan orang tua itu menjadi sangat penting ya. Saya pernah juga dinasihati oleh mentor saya sebagai seorang pendidik. Dia ingatkan saya bahwa jadi guru itu jangan kamu memikul beban yang palsu katanya. Waktu itu saya heran, kenapa? Iya, kembalikan tanggung jawab untuk mendidik anak itu kepada orang tuanya. Maka dari itu ketika saya jadi kepala sekolah, saya terus getol mengingatkan peran pentingnya orang tua untuk mendidik anak-anak mereka. Karena tanggung jawab utama itu adalah di anak-anak mereka. Puji Tuhan. Tanggung jawab mendidik anak-anak itu adalah di orang tuanya. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati ya. Sebentar kita akan masuk ke pertanyaan Bapak Ibu Saudara ya. Tapi sekali lagi saya mengingatkan Bapak Ibu bisa menggunakan Slido ini atau bisa langsung angkat tangan. Nanti bisa panitia membantu saya ya. Nah, satu pertanyaan dulu dari Slido, Pak dan Ibu. Bagaimana menghadapi anak-anak stroberi ya, zaman sekarang yang mudah baperan, dinasihati dengan lembut aja sudah baperan. Nah, ini generasi stroberi ya. Ya, kok nggak ada yang mangga atau rambutan ya? Stroberi ya, silakan Bu. Ya, generasi stroberi itu generasi lembek ya, cepat sekali drop gitu ya. Nah, memang anak-anak sekarang cenderung menjadi seperti itu. Tetapi sebetulnya sekali lagi bahwa prinsip firman Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Dulu, sekarang, dan sampai. Situasi, kondisi, zaman bisa berubah, tapi prinsip firman Tuhan benar tetap. Nah, ini juga tidak lepas dari faktor orang tua. Jadi orang tua jangan pernah berpikir kalau zaman berubah maka prinsip firman Tuhan juga berubah. Tidak. Orang tua yang kuat, kalau orang tua kuat, anak juga akan kuat. Pasti. Saya bersyukur bahwa sekalipun anak-anak ada di Jakarta, ya, tetapi mereka tetap pegang prinsip walaupun aduh hingar-bingarnya seperti itu. Kalau kadang-kadang saya tanya gimana gini-gini, mereka bilang gini, kan firman Tuhan bilang begini. Kalau firman Tuhan bilang begini, ya sudah, itu dia prinsipnya. Ya, mari kita jangan terbuai, tergerus dengan orang yang mengatakan, oh zaman sekarang kan begini, zaman sekarang begini, zaman sekarang begini. Terserah mau zaman sekarang apa firman Tuhan. Cuma memang kita lihat bagaimana perkembangannya, tapi prinsipnya itu sama. Ya. Ya, Kasih. Kalau Silakan. saya teguhkan, jadi artinya gini saudara, baperan itu dari kata bawa perasaan ya? Ya. Nah itu, terima kasih. Karena saya juga termasuk jadul, jadi agak kurang tahu apa artinya baperan. Jadi artinya berarti labil, anunya goyah gitu. Apa yang sebenarnya membuat manusia itu tidak goyah, itu adalah firman Tuhan. Ya. Jadi kalau anak-anak sudah dibiasakan, tadi saya katakan kan, saya bersyukur karena sebenarnya kami merasa bahwa anak-anak kami harus kami ciptakan suasana di rumah di mana firman dan doa itu adalah kebutuhan manusia secara esensial. Tapi karena soal firmannya sudah dikerjakan di sekolah, yang saya bersyukur gitu, karena selalu disuruh membuat ringkasan renungan tiap hari, jadi berarti kan luar biasa ini, seperti di sekolah pendeta saja. Maka kami tahu yang kami bisa isi adalah doanya gitu. Lalu kami tadi membangun mesbah doa tadi gitu. Nah, bukan tidak mungkin dalam doa mesbah doa itu kadang-kadang kita akhirnya bisa keterbukaan. Nah, kalau anak-anak berakar dalam firman, sebenarnya seharusnya mereka tidak akan terlalu labil dengan perasaan-perasaan itu. Jadi saya duga berdasar dalam firman. Nah, saya hanya mau mengingatkan bagaimana kita bisa mewajibkan anak-anak betul-betul berakar dalam firman kalau kita sendiri. Terima kasih. Ya. Puji Tuhan. Bunda mau nambahkan?
Oke. Ini dari saya Pak, sedikit pertanyaan. Karena saya punya anak 3 ya. Kami punya anak 3, sorry. Ya, jadi ada kalanya dulu kami belajar begini, ada satu pengalaman begini. Sebagai orang tua itu kadang kita menganggap anak kita itu trofi, ya. Jadi anak itu sebagai trofi, karena kita dulu nggak bisa, sekarang anak kita itu bisa, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau punya anak 2 atau 3, kadang-kadang suka banding-bandingin. Nah, kami pernah mengalami itu semua. Nah, apakah juga dalam proses mendidik anak itu, misalnya contoh dalam satu kasus ini, menjadikan anak itu trofi ya. Jadi trofi itu seakan-akan gini, nih loh anakku ini bisa. Jadi oleh karena itu kenapa akhirnya dari kecil kadang-kadang kita itu udah ngelesin anak, bisa ini, bisa itu, segala macam. Karena itu jadi sebuah kebanggaan buat kita. Karena dulu kita nggak bisa gitu. Ya, kita nggak bisa, saya nggak bisa dapat nilai baik. Sekarang anak saya nilai baik begitu ya. Ini cerita pribadi ya. Jadi saya selalu ngomong kalau anak saya yang pertama itu nilai akademisnya bagus gitu ya. Itu saya ngomong, ayo. Jadi akhirnya cenderungnya saya dorongin dia. Kok dia udah dapat 99 begitu ya. Kok nggak 100 gitu ya. Jadi akhirnya gitu kan. Kenapa? Karena ketika ditanya, emang dulu ayah emang bisa gitu? Enggak sih. Saya dulu pas-pasan ya. Pas butuh pas ada gitu kan. Pokoknya lolos terus ya. Naik kelas itu pokoknya tengah-tengah aja ya. Enggak pinter, enggak bodoh saudara ya, tengah-tengah. Ya, tapi akhirnya kebetulan ketika lihat anak saya kok pinter gitu. Ini mesti keturunan mamanya ini ya. Ya, saya akhirnya dorong dia begitu rupa. Nah, akhirnya jadi beban buat dia. Nah, apakah berarti itu problem eksistensial saya yang akhirnya mengganggu proses saya berperan sebagai ayah yang baik. Nah, kadang-kadang kan perilaku itu juga mempengaruhi, ternyata saya sendiri yang belum beres gitu. Nah, mungkin dari pengalaman Bapak dan Ibu gimana? Proses seperti ini kan seringkali terjadi juga. Memang seringkali ketidakpuasan kita mengenai masa kecil kita. Itu kita mau anak kita itu mengisinya, anak kita itu menjawabnya. Akhirnya, maaf ya, anak itu cuma sebagai tools, sebagai alat untuk pride-nya kita. Anak cuma jadi alat untuk kebanggaannya kita yang tadi disebut sebagai trofinya kita. Itu salah besar. Kita nggak boleh seperti, karena setiap anak sekali lagi dia punya kekhasannya masing-masing. Dan izinkan setiap anak bertumbuh dengan apa yang Tuhan mau, bukan bertumbuh seperti apa yang kita mau. Hati-hati ya, untuk short term, untuk jangka waktu pendek, it's okay. Anak mungkin gak terlalu berasa, ya oke diminta gini oke. Tetapi lama-lama dia juga ngos-ngosan juga loh, capek juga. Dan akhirnya kalau begitu maka apa? Anak juga akan mengalami luka batin. Dia punya kebencian. Dia akhirnya akan menjadi seperti sapi perah buat orang tuanya. Dan hati-hati kalau anak sudah begitu seperti yang tadi saya bilang, begitu ada luka, di sini ada penipuan. Kalau anak kita nggak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka penipuan demi penipuan ini itu akan membuat anak kita menjadi anak yang gagal. Ya, hati-hati. Sekali lagi ingat, hutang masa kecil kita nggak boleh dibayar oleh anak. Hutang masa kecil kita harus dilunasin antara apa? Antara kita dengan Tuhan. Amin. Dan nggak boleh anak yang bayar. Ya. Itu yang harus kita tahu. Ya, oke. Luar biasa. Terima kasih. Beri tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, dan kita perlu memuji. Tapi tadi saya belajar sesuatu ya dari Pak Gatot dan Ibu Esther. Kadang-kadang kita perlu memuji anak. Ya, ada istilah gini, praise them in public, tapi rebuke them in private. Ya, kadang-kadang kita itu marah-marah itu semua orang harus tahu kalau anak kita salah begitu ya. Tapi ketika mereka bisa berhasil melakukan sesuatu, kita nggak pernah muji mereka atau nggak pernah
nggak pernah kasih award ya, pujian kepada mereka. Jadi kalau mau memuji, praise them in public, puji dia. Ya, ini anak saya, ini luar biasa, saya bangga sama dia. Tapi kalau dia salah, ya rebuke them, kasih tahu, nasihat, tegur dia di private, panggil dia baik-baik, ya. Dan itu juga meneguhkan dan memberkati saya. Terima kasih Pak Gatot dan Ibu. Bunda, Anda, ya satu lagi, silakan. Satu pertanyaan terakhir ya, Pak Ibu. Sebentar lagi kita akan berdoa. Ada pertanyaan, bagaimana cara yang efektif menemukan keunikan anak kita? Apa perlu bantuan dari psikolog? Ya, kalau mau tahu sebetulnya siapa sih yang paling mengerti anak kita, bukan psikolog. Psikolog itu cuma untuk meneguhkan. Saya rasanya udah ngelihat nih kayak gini nih. Nah, untuk lebih yakin lagi kita bisa ke psikolog untuk kemudian diteskan dan akhirnya dari situ kita tahu. Tetapi sebetulnya paling genuine, paling asli itu kita. Kalau kita memberikan perhatian kepada anak kita, mestinya kita tahu keunikannya apa dan kembangkan keunikan itu. Ya, ada orang yang kuat di bidang matematika, ya, tapi ada orang yang kuat di bidang seni. Jangan dibandingkan yang ini nih. Kalau memang dia seni, ayo hargai di bidang seninya. Gak apa-apa dia matematikanya gak terlalu pinter, gak apa-apa, yang penting ngerti lah tambah-tambahan tahu gitu ya. Dikei uang roh iki uang piro loh ya. Yang penting wis itu gak apa-apa wis gitu. Tapi kembangkan ininya gitu dan demikian juga sebaliknya. Amin. Ya. Puji Tuhan. Terima kasih. Satu lagi ya, satu terakhir ya. Silakan dari floor atau Pak Tejo juga. Habis ini Pak Tejo. Ibu Emi dulu ya. Silakan Bu Emi. Luar biasa ini, semakin malam semakin antusias ini. Saya khawatir sampai jam 12 masalahnya. Ya, silakan. Saya mau nanya, apakah saya sebagai orang tua dulu salah ya? Karena saya tuh punya prinsip menyekolahkan anak tuh nggak harus di Kristen gitu loh. Saya pikir gini, jadi anak saya tuh dua-duanya negeri, SMA negeri. Saya pikir gini, kalau kamu ngumpul di tempat terang, Kristen semua terang, kayak neon lah saya bilang. Terang semua. Mending kamu di tempat gelap, kamu jadi lilinnya, jadi terangnya. Tapi harus karakter Kristus yang kamu tampilkan, saya bilang kayak gitu. Makanya anak saya kayak gitu, karena saya memaksa mereka di ini, supaya jadi terang di antara sekolah. Apakah itu salah apa benar? Iya. Yang kedua Pak, kedua. itu ke Bu Esther ya. Yang kedua untuk Bapak. Dua aja Bu ya. Ya, oke. Ini kan Tuhan kan menciptakan ini laki-laki dan perempuan. Terus kalau kecilannya itu anak-anak itu misalkan perempuan tuh karakternya kayak laki-laki, manjat pohon, main bola gitu ya. Terus yang laki-laki itu senang boneka atau gimana ya. Itu tuh salahnya di mana gitu loh. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Emi. Saya dulu anak negeri juga Bu, tenang aja. Silakan Bu Esther. Apa yang tadi Ibu mengatakan kalau anak-anak di sekolah negeri tidak sepenuhnya salah. Asal make sure, yakinkan bahwa Ibu di rumah betul-betul bimbing anak itu. Ibarat kayak tanaman, kalau masih kecil dikena angin gede kan dia tumbang juga. Gitu. Kalau ibu memang yakin anak ibu ini kuat, nggak apa-apa di negeri. Saya juga dulu SMA-nya negeri, kuliahnya juga di negeri. Nggak apa-apa karena memang mama sudah dan papa sudah membuat saya menjadi kuat pada waktu di TK, SD, SMP, SMP, SMA-nya mulai negeri. Begitu. Jadi nggak apa-apa, asal yakin bahwa dia tidak terpengaruh oleh lingkungan. Ya, kira-kira itu. Oke. Tadi saya mengatakan bahwa pada waktu anak-anak sekolah, kan saya memperhatikan kebutuhan mereka terhadap firman dan doa, itu kira-kira sudah terpenuhi atau belum. Tapi di sekolah Kristen ternyata firmannya sudah terpenuhi, sehingga saya ngisi doanya gitu. Jadi kita tahulah, kalau mereka tidak di sekolah Kristen, nggak mungkin kan, sekolahnya akan mewajibkan mereka tiap hari membuat renungan harian, itu berarti saya harus menjadi peran itu. Jadi yang penting adalah ujungnya kepada anak-anak ini.
di mana kita ini. Jadi tidak harus disekolahkan di sini di situ, asalkan semua yang harus menjadi kebutuhan dan perannya mereka bisa terpenuhi. Dan untuk itu kita menyediakan sarana untuk menuju ke situ. Yang kedua mengenai kecenderungan tadi. Siapa Bu yang bilang kalau yang boleh manjat pohon hanya laki-laki saja ya? Silakan Ibu pergi ke Bali, maka orang-orang Bali yang banyak bekerja orang-orang wanita-wanita. Ya memang itu adalah hal, tapi kalau laki-laki suka main boneka gitu ya, barangkali itu adalah sesuatu yang tidak wajar. Itu biasanya itu mainannya anak-anak perempuan. Nah kemudian kita kalau bisa menolong mengarahkan kepada yang disukai. Nah persoalannya sukanya itu kita memilihkan sudah pilihan kita. Maksud saya, umpamanya dia suka boneka, tapi kemudian kita bisa mengetahui mainan laki-laki itu ada banyak berapa. Mungkin ada 15 macam. Biar dia pilih yang mana yang dia suka. Maka akhirnya dia akan ketemu dengan apa yang dia puaskan tuh. Tapi bukan kita yang mewajibkan. Akhirnya dia rasa ini, aku ketemu dengan jalanku gitu. Jadi cara memang membesarkan anak itu kan di samping pengetahuan atau kepintaran adalah juga seni kan. Jadi seninya membesarkan mereka perlu diajak demikian ya. Kira-kira itulah, apalagi kalau sepak bola, kan sepak bola laki-laki perempuan juga ada tuh. Iya. Ya. Main sepak bola terus. Oh, nah, moga-moga jadi pemain sepak bola wanita Indonesia lah. Jangan bikinnya. Pemain Oke, nasional. makasih. Iya. Makasih. Terakhir, sangat terakhir. Silakan Pak Tejo, langsung ke pertanyaannya. Bisa berdiri ya. Terima kasih Pak Gatot. Tadi Bapak sudah sampaikan bahwa kita dan istri itu adalah satu tim ya untuk menangani untuk dengan anak kita. Nah, saya mungkin perlu mungkin ada Bapak tips atau triks itu ya. Kadangkala ketika mamanya itu berbicara terus kemudian marah atau apa itu, saya mencoba menjelaskan kepada anak-anak itu maksud mama itu sebenarnya baik atau apa itu. Nah, tapi ternyata respon yang saya dapat ketika saya bicara seperti itu, mereka mesti protes bahwa saya itu membela mama gitu loh. Nah itu kira-kira bagaimana Pak untuk menyikapi hal seperti itu Pak? Terima kasih Pak. Ya. Ya itu mohon maaf Pak, memang itu adalah termasuk tadi yang saya bilang seni dan keterampilan gitu. Biasanya memang untuk bisa mengambil hatinya itu, kita harus cari apa-apa yang positif dari dia dulu. Lalu kita teguhkan, dan itu benar, jangan diada-adakan. Hal-hal tindakan dia yang tadi, yang positif itu diteguhkan gitu. Nah, ketika begitu lalu kemudian mereka, iya ya benar, aku benar. Tapi, ketika kita bilang tapi, seharusnya dia juga terima. Kalau kita menilai ada yang kurang dalam diri dia gitu. Nah, kira-kira begitu Pak, kalau mengenai dia, mengenai mamanya, ya sebaiknya jangan secara otomatis semua mama adalah benar juga, tidak kan? Ya. Nah, jadi kalau kita memang menegakkan kebenaran dalam keluarga, maka pada akhirnya siapapun, termasuk saya sendiri, harus tunduk kalau saya sedang salah, ya saya salah gitu. Bukan karena saya lebih kuat, maka saya katakan salah atau benar. Jadi patokannya yang ditegakkan adalah kebenaran, tapi cara menegakkannya dalam suasana kasih. Itu kata Efesus pasal 4 ayat yang ke-15. Ya. Kalau itu jadi, itu bagus. Ya, terima kasih. Puji Tuhan. Sudah Pak Tejo? Sip. Oke. Kita beri tepuk tangan, aplaus pada malam hari ini. Terima kasih banyak Bapak Gatot dan Ibu Esther, luar biasa. Sebentar kita akan tutup Bapak Ibu Saudara. Saya akan minta Pak Gatot untuk berdoa untuk malam hari ini dan juga ikut mendoakan. Jadi beberapa orang tua atau siapapun orang tua yang rindu untuk didoakan, kita bisa berdoa bersama-sama pada malam hari ini. Kami silakan. Kita bisa bangkit berdiri ya, atau pemain musik bisa kembali dulu ya, masih. Baik, silakan Bapak Ibu, kita akan ambil waktu, kita boleh sama-sama merenungkan. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan, boleh angkat tangan di tempat saja, tidak perlu maju, nanti Bapak Gatot akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara.
Malam ini nama saya dipanggil 2 kali untuk mendoakan, tapi saya itu ingat satu nyanyian, di doa ibuku, namaku disebut. Jadi nanti saya akan mohon ibuku akan yang pimpin doa, karena itu yang akan saya mintakan. Ya silakan memimpin nyanyian, lalu nanti Bu Esther akan berdoa, dan pada waktu Bu Esther berdoa, saudara-saudara yang punya keperluan-keperluan khusus, angkat saja tangan kepada Tuhan. Karena saya percaya Tuhan yang ada di antara kita, Dia tahu persis apa yang jadi kebutuhan kita, dan Dia akan menjawab kebutuhan kita. Amin. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu dengan satu kesadaran, kami tidak sempurna. Dengan satu kesadaran kami ada keterbatasan demi keterbatasan. Tuhan, kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan, agar supaya kami diberi kemampuan untuk kami boleh memberikan contoh kepada anak-anak kami kehidupan yang serupa dan segambar dengan Engkau. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini mungkin kami dinilai yang salah, kalau selama ini kami telah memberikan ajaran yang salah kepada anak kami, apa yang kami katakan berbeda dengan apa yang kami lakukan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami. Kami tahu kami sebagai orang tua tidak sempurna untuk mendidik mereka. Kami perlu Tuhan. Kami juga perlu bantuan gereja kami untuk dapat menolong anak-anak kami. Kami mau bergandengan tangan bersama dengan Engkau, bersama dengan gereja kami, bersama-sama menumbuhkan anak-anak kami, agar supaya mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang mencintai Engkau, menjadi anak-anak yang hidup serupa dengan Engkau. Tuhan, tolong kami, pertama-tama tolong kami Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu.
proses kami Tuhan. Kami mau lebih melekat dengan Engkau. Kami mau lebih dikuduskan. Kami mau lebih lagi diajar oleh Engkau Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kami, anak-anak kami juga diubahkan. Saat ini, Engkau ada di hadapan kami masing-masing. Kami tahu ada kekurangan demi kekurangan. Kami tahu ada hal-hal yang tidak sempurna yang mungkin telah kami berikan kepada anak kami. Dan mungkin saat ini anak kami ada memiliki luka, anak kami ada memiliki trauma, anak kami ada memiliki hal-hal yang tidak sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Dan itu berasal dari kami. Kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Tuhan ada di hadapan kita. Saat ini, jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mau mengakui kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku. Aku telah membuat satu kesalahan. Ampuni aku Tuhan. Dan ubahkan aku. Agar supaya anakku berubah, cucuku berubah melalui perubahan yang ada di dalam diriku. Kita mau angkat tangan, kita mau jujur di hadapan Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saat ini Tuhan juga ada di hadapan kita. Dan bagi kita yang saat ini mengatakan betul-betul, Tuhan, aku terbatas. Tuhan, aku tidak sempurna. Aku perlu kekuatan yang daripada Tuhan. Oh Tuhan, sekarang pegang tangan kami di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Biarlah kiranya anak-anak kami akan betul-betul boleh bertumbuh sebagaimana Engkau mau Tuhan. Kami juga mau berdoa saat ini secara khusus untuk guru-guru sekolah minggu yang ada di tempat ini. Oh Tuhan, di dalam nama Yesus, pakai guru-guru sekolah minggu Tuhan untuk menolong menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membawa anak-anak kami pada akhirnya juga kembali kepada Engkau. Di sini juga ada guru-guru sekolah. Tuhan, kami berdoa guru-guru dari Shining Star di dalam nama Yesus. Urapi yang daripada Tuhan, urapan yang daripada Tuhan senantiasa ada bersama dengan guru-guru ini Tuhan. Sehingga mereka boleh sungguh-sungguh dapat membawa anak-anak kami. Kerinduan kami, kami akan memultiplikasi anak-anak yang serupa dan segambar dengan Engkau. Biarlah anak-anak kami akan bertumbuh ke 4 arah Tuhan. Secara fisik, secara mental, intelektual, secara sosial dan secara kerohanian. Semua bertumbuh bertambah besar dan bertambah besarnya sebagaimana Engkau Tuhan. Dan dicintai oleh Tuhan dan dicintai oleh orang-orang Tuhan. Sehingga anak-anak kami akan menjadi anak-anak yang dapat membawa banyak sekali orang-orang untuk menjadi percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Pertemuan kami malam hari ini hanya singkat. Tetapi Tuhan telah menaruh sesuatu di dalam diri kami. Mulai saat ini kami akan menjadi orang tua yang benar. Mulai saat ini kami akan mengambil komitmen menjadi orang tua yang betul-betul mengambil tanggung jawab untuk membawa anak-anak kami mengenal Engkau dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Amin Yesus. Amin Yesus. Amin. Amin. Kiranya Tuhan akan menolong kita pada waktu kita meninggalkan ruangan ini. Maka penyertaannya akan nyata bagi kita. Kiranya damai sejahtera dan rahmat dari Allah Bapa kita di surga, kasih karunia dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Gembala Agung kita yang luar biasa,
serta penyertaan, penghiburan, kekuatan yang selalu baru dan persekutuan dalam Roh Kudus kiranya akan selalu menyertai kita sehari-hari sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat ini kita terima dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, dan kita semua yang menerima berkat ini, mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Boleh tetap di tempat dulu, ada kenang-kenangan dari panitia. Tolong jangan meninggalkan tempat dulu ya Bapak Ibu bagi yang masih ingin door prize. Ya. Ada bingkisan ya untuk Bapak Gatot dan Ibu Esther terlebih dahulu. Boleh minta tolong dari Ketua Sekolah Minggu, Kak Santi ada ya? Untuk bisa memberikan bingkisan. Oh tidak ada. Baik, mungkin dari Shining Star, Aceh Grace ada? Enggak ada? Ada? Ada, iya boleh. Ya, silakan. Potret dulu. Silakan. Si Grace boleh memberikan hadiahnya sebelah sini. Silakan, Dek. Naik aja, Dek. Ya. Ya, ini kenang-kenangan untuk Mbak Gatut. Terima kasih banyak, Tuhan berkati. Foto dulu, foto dulu. Ah iya. Sendiri-sendiri. Langsung, ya. Bu Esther. Ya. Ya. Baik, kemudian boleh dari Sekolah Minggu, Kak Nanang mewakili, Wakil Ketua Sekolah Minggu. Di sini dulu, Cik. Ya, untuk Pak Erlangga Dharma dan Ibu Santia. Boleh foto dulu Kak Nanang. Nah, foto dulu. Terima kasih banyak, kami sudah sangat diberkati malam hari ini. Boleh berikan aplaus Bapak Ibu. Kita semua sudah diberkati malam hari ini. Iya, terima kasih. Boleh kami persilakan untuk kembali ke tempat.